sekarang. Thank you, Shirley mengingatkan. Oke. Jadi teman-teman, gimana dong Jel gitu ya? Jel, aku bertobat deh gitu ya. Iya, aku merasa Tuhan sudah berikan aku talenta ini, tapi aku nggak apa namanya, aku nggak baik-baik menggunakannya. Ya mungkin hadiah itu hilang. Jubah maha indah itu sudah koyak gitu ya. Tapi teman-teman, saudara mesti ingat ya, waktu umur 40 si Yusuf jadi apa? Perdana Menteri. Kalian tahu nggak sih jubah maha indah Perdana Menteri itu ada berapa? Saudara ngerti nggak? Ketika engkau sudah sampai destinimu, gift kamu itu nggak hilang. Tuhan gantikan berkali-kali lipat ganda, betul? Ya, dia mau cari jubah maha indah, tinggal buka dia punya lemari. Wah, gitu ya. Gue hari ini mau pakai warna apa ya gitu ya. Karena kita tahu Mesir itu kan terkenal kebudayaannya ya. Jadi bukan masalah di jubahnya, kalian ngerti ya? Bukan masalah di jubahnya. Jangan dipermasalahkan di hadiahnya. Jangan dipermasalahkan, si Okta ada talenta ini gue kagak ada gitu ya. Si Tina ada bakat ini gue kagak ada. Jangan dipermasalahkan di bakatnya. Ya, tetapi apakah kita punya hati melekat kepada Tuhan? Tuhan akan berikan apapun untuk menunjang kita mencapai destiny kita. Amin. Ngerti di sini? Oke, saya lanjutkan. Oke. Saya lanjutkan. Oke. Sekarang. Oke, aku keluarin semua deh. Oke. Jadi ini udah ya. Kenapa saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf? Ya. Karena Yusuf begitu bangga dengan perkenanan dari ayahnya. Kita tidak perlu terlalu bangga dengan hadiahnya. Baiklah kita bangga dengan sang pemberi perkenanan itu. Amin. Ya. Semua orang pengen, wah, I want God's favor. Yes, amin gitu ya. Kalau tidak ada perkenanan Tuhan, kita nggak bisa sampai sekarang, betul? Tapi jangan sampai kita bangga dengan kita tuh dikenanin gitu loh. Kita mesti bangga dengan ayah, dengan bapak kita. Intinya, apapun sumur yang saat ini memperangkapkan kita, cari tahu, selidiki diri kita, why am I here? Ya, kalau selama ini kita merasa ada orang-orang kita sulit ampuni, ada orang-orang kita sulit lepaskan gitu ya. Wah, kalau mikir dia negatif gitu ya. Itu juga satu perangkap, itu juga satu sumur. Ya, selidiki hati kita. Jangan salahin orang lain dulu. Oke, kita sama-sama belajar. Kedua, perspektif sumur. Susah ya nih ngomongnya ya. Oke. Perspektif itu artinya apa ya? Sudut pandang ya. Ngerti ya? Jadi misalnya Angel kasih lihat ini gitu ya. Kelihatan nggak? Oke ya. Kalian tahu nggak ini apa? Ada yang tahu nggak? Lipstick jualanmu dulu ya. Ini jepitan rambut apaan lipstick? Oke. Ya, oke ya. Jadi perspektif itu gitu, ya. Sudut pandang yang berbeda, yang kita lihat beda, betul? Ya, oke. Nah, bagaimana setelah kita sudah mencari tahu apa penyebab kita masuk ke dalam the pit, ya, masuk ke dalam perangkap ini? Kita harus mengambil perspektif dari sudut pandang Allah. Jangan sudut pandang setan. Oke, maksudnya apa? Oke, di sini kalian lihat ada satu gambar di sini, ya. Aku pakai bahasa Inggris karena dia aslinya Inggris, mungkin lebih bisa ini ya. Condemnation dan conviction itu sama-sama hukuman artinya. Oke? Sekarang Angel tanya, Tuhan itu bisa menghukum kita nggak sih? Yang setuju angkat tangan. Bisa ya? Pernah dihukum Tuhan? Pernah ya? Oke. Seperti kita, sayang kepada anak-anak kita. Tiba-tiba dia ngomong kotor, kita nggak marahin dia, mau jadi apa dia? Betul? Ya. Jadi kita bisa dihukum oleh Tuhan. Tapi setan itu tujuannya menghukum kita dan ya mengambil kesimpulan secara umum. Misalnya, taruhlah kayak Yusuf gitu ya. Misalnya nih, Yusuf sudah sadar, aduh, kayaknya gara-gara gua sombong nih ya sama koko-koko gua gitu ya. Jadi, kalau setan, dia akan seperti apa? Dia akan bilang begini, makanya lu anak umur 17, lu tahu apa gitu kan? Udah lu nggak layak, udah lu sekalian aja mati aja di dalam sumur. Ngerti nggak sih? Itu hukuman dari iblis atau setan. Tapi Tuhan ya tidak seperti itu. Dia masuk ke dalam sumur itu sudah hukumannya. Kalian ngerti nggak?
Tapi yang Tuhan mau, kita bangkit dari hukuman itu. Ngerti? Ya. Jangan sampai kita makan dakwaannya iblis. Oke, taruhlah hari ini, Jel, gile, gue sibuk banget, nggak sempat baca Alkitab. Oke, ya, nggak sempat baca Alkitab. Jadinya apa? Waduh, emosian, uring-uringan, gitu ya. Makan nggak enak, tidur nggak tenang, mungkin aku nggak tahu ya. Terus kalau iblis dia menghukumnya gimana? Ah, lu mah memang gitu ya, anget-anget tai ayam gitu ya. Kerohanian lu itu kayak roller coaster. Wah, dimarah-marahin sampai kita terakhir bilang, ya sudahlah, memang gua ini orang seperti ini gitu. Tapi kalau Tuhan menghukum itu tidak seperti itu. Perasaan tidak damai di dalam hatimu itu tuh sudah hukuman. Kalian ngerti nggak? Ya, perasaan uring-uringan itu sebenarnya sudah satu hukuman. Nah, yang kita perlu lakukan adalah ayo balik lagi sama Tuhan. Ngerti semuanya ya? Jadi siapa sih yang nggak lemah? Siapa sih yang nggak pernah kalah? Siapa sih yang nggak pernah lemes gitu ya? Siapa sih yang nggak pernah sakit gitu ya? Tetapi jangan sampai kita makan dakwaannya iblis, ngerti? Jadi ketika kita masuk satu perangkap, gitu ya, masuk satu perangkap, waduh, kita terjebak dalam satu masalah, ya. Ada dua sudut pandang yang berbeda. Tolong pilih sudut pandangnya Tuhan. Cari tahu Tuhan, aduh, Tuhan ternyata aduh gara-gara gua ya Tuhan ya, aduh ternyata gua kurang teliti ya Tuhan, ternyata gua ini kurang doa ya Tuhan, mungkin ternyata gua ini terlalu males ya Tuhan. Maksudnya Tuhan akan sadarkan kita, tapi kita jangan dengar suaranya iblis. Jadi kita datang kepada Tuhan, Tuhan kalau gitu gimana dong? Bagaimana dong Tuhan supaya aku nggak males lagi? Gimana dong Tuhan supaya aku nggak jatuh lagi? Gimana dong Tuhan supaya aku nggak sombong lagi? Ngerti semuanya ya? Jadi ambil perspektif daripada Allah. Oke. Sorry, aku lanjutkan. Oke. Jadi teman-teman kita lihat ya, kita lihat satu ayat. Saya lanjutkan. Oke, saya minta yang tadi belum sempat baca. Oke, ya ini kayaknya lagi sibuk ya. Oke, Olivia boleh Vi, tolong bacakan 29 sampai 30. Ya, Ci. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Oke, coba aku lihat yang, oh ya, ada Lina, Lina bisa Lin? Kelihatan nggak Lin? Oh, nggak kelihatan ya? Aku nggak kelihatan. Pas dulu Oh, boleh, nggak aku nggak kelihatan. kelihatan sekali layarnya. Iya, Dengar nggak apa-apa. doang. Nggak apa-apa, Ya. nggak apa. Oke, aku coba lihat. Kecil banget. Kecil banget ya. Oke. Kalau gitu, oke. Oke, tunggu ya. Oke, kalau nggak ada, oke. Kalau gitu, Nancy ada di sana, Nancy? Lagi sambil jaga anak kali ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kalau gitu Agus, boleh Gus, tolong Gus, 3132. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelup jubah itu ke dalam darahnya. Jubah Mahinda itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Wow, oke ya. Sekarang, Tita bisa, Tita? Kebaca nggak, Tita? Bisa, boleh? Ayat 33, 34, boleh? Internetnya oke nggak ya, si Tita? Oke-nya agak susah. Iya, ayat 33, boleh, silakan. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Oke, ya. Oke, oh si Anggi nangis ya. Oke. Oh, Yening juga lagi sibuk ya. Oke, Ana mungkin? 34 sampai 35 ya, Ceh? Iya, betul. Sisi. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku.
ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Oke, ya. Oke ya. Jadi ini satu peristiwa yang sebenarnya menggenaskan banget ya. Ya, jadi anak kesayangan bapaknya, ya tetapi papanya cuma suruh dia pergi cari kokonya, tapi habis itu dia tidak kembali lagi, cuma jubah yang berlumurkan darah ya, kita bisa bayangkan, oke. Nah, tapi kita bisa melihat yang satu yang aku mau kasih kalian lihat adalah ketika jubah yang berlumuran darah itu diberikan kepada bapaknya, kalian masih ingat nggak si Yehuda ngomong apa sama papanya? Kita lihat lagi ya. Oke. Ini ayat 32. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Apa jawaban Yakub? Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Sekarang Angel mau tanya, ada nggak yang kasih tahu kepada Yakub bahwa ada binatang yang menerkam anaknya? Nggak ada. Betul? Ketika dia melihat itu, dia mungkin cium ya bau darah, ini darah apa ya? Dia tadi dimakan apa sih? Aku agak lupa tadi dimakan apa. Oke. Jadi kambing ya. Oke. Jadi ketika dia mencium bau itu, wah, langsung dia bilang, ini jubah anakku. Binatang buas telah menerkamnya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Jadi saudara pendeta Robert Morris ada membuat satu poin yang saya merasa saya juga dapat banget hari ini, bahwa setan itu adalah bapa pembohong. Dia saking lihainya berbohong, dia bisa menciptakan bukti palsu supaya engkau percaya kepada kebohongannya. Ya, kalian tahu nggak apa artinya bukti palsu? Ya, bukti palsu artinya sesuatu yang beneran kayaknya terjadi, tapi itu palsu. Tapi nggak bisa kita bedain. Ingat loh, ya, nggak usah kokoh-kokohnya ngomong apa sama dia, ya. Mungkin mereka kokohnya mungkin udah berembuk ya. Yaudah kita jangan cari papa dulu deh. Kita suruh siapa, pekerja mana, bawain jubah gitu ya. Terus papanya nggak usah di ngomongin, dia langsung punya satu persepsi bahwa anaknya itu diterkam oleh binatang buas dan dia sangat sedih. Dan dia percaya kepada kebohongan itu selama 22 tahun. Kalian bisa bayangin nggak sih? Dia nangis berhari-hari dan kokoh-kokohnya yang satu rumah sama bapaknya itu nggak ada yang kasih tahu dia itu bohong. Kalian bisa bayangin nggak sih? Kalau di dalam rumah kalian ada orang bohongin kalian 22 tahun. Padahal kalian sedih banget. Nangis berhari-hari. Taruhlah nggak nangis 22 tahun. Mungkin nggak sampai 22 tahun. Nggak nama kuacang ya. Mungkin dia nangis, taruhlah nangis 1 bulan. 30 hari. Dia tiap hari nangis. Tapi nggak ada satupun orang yang berani buka kebohongan bahwa sebenarnya mereka yang masukkan Yusuf kepada sumur dan Yusuf itu sebenarnya nggak mati, diterkam. Kalian ngerti ya? Kebohongan itu kalau kita percaya, itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Itulah kenapa jangan percaya kepada kebohongan iblis. Baca firman Tuhan supaya kita bisa membedakan. Ini kebohongan dari iblis, gua nggak mau percaya. Aku memilih untuk tidak percaya. Kita mesti punya keputusan itu. Ngerti? Terus yang paling lucu, Robert Morris ini bilang begini di depan jemaat dia. Tahu nggak kebohongan nomor 1 di dunia ini apa? Kebohongan nomor 1 di dunia adalah I'm married to a wrong person. Aku menikahi orang yang salah. Jadi semua orang ketawa. Semua orang berpikiran hal seperti itu. Gua kayaknya married sama orang yang salah deh. Ya. Dia bilang dia kan jemaatnya banyak ya, Amerika kan gereja besar ya. Tapi dia bilang yang paling sering dia dapat itu. Orang itu percaya kepada kebohongan ini di mana I'm married to a wrong person gitu. Ya, mudah-mudahan tidak kita alami di tempat ini ya. Jadi pendeta Robert Morris bilang, jadi lu maunya gimana gitu kan? Lu mau married sama diri lu sendiri? Kalian bisa tahan nggak kalau married sama diri sendiri? Justru Tuhan kan menaruh orang yang berbeda di sebelah kita supaya menolong kita, betul ya? Pikirin deh ya, kalau Angel married sama orang kayak Angel, gue sih terus terang merasa ini rumah nggak tahu jadi apa gitu ya. Ngerti ya maksud aku ya? Oke, jadi
Jangan salahin terus, salahin pasangan gitu ya, salahin suami, salahin istri, salahin bapak emak gitu ya, salahin anak gitu ya. Ya, tolong berkaca sendiri gitu istilahnya ya. Jadi istilahnya apa? Jangan percaya kepada kebohongan. Jadi dia bilang jangan lo orang pergi gym, lihat cewek cantik gitu ya, terus merasa wah cewek ini hobinya sama dengan gua, cewek ini cara pandangnya sama dengan gua, cewek ini hobinya sama dengan gua. Terus kita merasa oh this is the right person. Dia bilang itu kebohongan paling mengerikan. Oke. Jadi kita harus jaga hubungan kita, jaga keluarga kita. Amin ya. Oke, lanjut terakhir. Kita sudah akan selesai. 3, tujuan dari sumur itu apa? Oke, ini sangat penting ya. Tuhan tidak akan uliau ya, nggak ada kerjaan masukin Yusuf ke dalam sumur. Dan kalian jangan lupa bahwa ketika selesai Yusuf keluar dari sumur, hidup dia berubah nggak? Berubah. Ya, berubahnya maksudnya apa? Apakah dia sombong? Ketika dia bekerja di rumah Potifar, kerjaannya bagus nggak? Mantep ya. Tapi kita bisa bayangin ya, kalian tahu nggak sih bahwa perubahan sikap hati yang Yusuf alami itu kalau bukan Tuhan nggak bisa. Ya, itu yang kita mau sama Tuhan. Itu yang kita mau Tuhan, kita mau perubahan yang kau lakukan dalam diri Yusuf sampai bisa berubah dari anak umur 17 tahun yang egois, sombong gitu ya, yang nggak pengen tahu soal koko-kokonya. Tuhan, bagaimana orang seperti ini kau bisa bawa dia menjadi orang nomor 2 paling tinggi di Mesir ya. Ini yang kita mau belajar. Oke, tujuan dari sumur itu apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita ingat untuk apa? Berteriak kepada Tuhan. Oke, kalian ingat kisah Yunus ya? Yunus pasal 2 ayat 1, 2, 6. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan dan Allahku. Teman-teman, si Yusuf, ya mungkin dia di dalam sumur, taruhlah ya. Mungkin dia di dalam sumur itu 6 jam, taruhlah 6 jam. Saya bisa bayangin dia 1 jam, 2 jam pertama, dia pasti di dalam otak dia itu, dia maki-maki kokonya. Pasti itu. Kurang ngajar ini koko, mau bunuh gua nih, wah pasti dia merasa awas kalau papa tahu ya, gitu ya. Tapi saudara mungkin masuk ke jam ketiga, jam keempat, dia mulai sadar saudara ya. Kenapa ya koko tuh benci banget ya sama aku? Kenapa ya koko aku tuh nggak bisa akur ya sama koko, ya. Dan ketika masuk ke jam kelima, jam keenam, dia mulai bagaimana? Cry out gitu ya. Dia mulai nangis. Dia mulai berteriak minta tolong. Tujuan sumur itu apa? Tujuan kita sekarang sedang dirundung masalah itu apa? Supaya kita ingat berteriak kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita jalannya terlalu mulus, seringkali kita lupa. Bahkan kita dipanggil-panggil Tuhan, kita nggak noleh gitu ya. Lu siapa gitu ya? Nggak kenal lagi sama Tuhan gitu. Tapi jangan lupa, kita jangan jadi orang Kristen yang model maunya menderita. Kan kata Angel, tujuan penderitaan supaya kita berteriak sama Tuhan. Ya udah kalau gitu gue menderita aja tiap hari. Jangan mau, enak aja. Tuhan punya destiny buat setiap daripada kita. Rancangan dia penuh dengan damai sejahtera dan tidak ada rancangan kecelakaan. Tapi dalam prosesnya itu loh, karakter kita itu. Kalau kita selalu mau menang sendiri, kita semau-maunya kita sendiri, kita menyalahkan orang lain terus, Tuhan mau ubah karakter kita ini. Karena karakter seperti itu nggak bisa mengemban destiny yang daripada Tuhan. Amin. Ya. Jadi teman-teman, tujuan sumur itu apa? Berteriak sama Tuhan. Amin. Ya seperti akhir-akhir ini Yeni ya mendapati mama ya sakit gitu ya. Aku merasa ini loh yang benar, ngerti ya Mas aku ya. Dia bisa aja memilih, Tuhan gimana sih? Gua tuh udah pelayanan, jadi ketua cell group gitu ya. Gua itu udah berapa tahun berdoa gitu ya. Kok jadinya begini? Ngerti nggak maksud aku? Kita bisa aja memilih ke arah situ, ngerti ya? Tetapi
kita bisa memilih ke arah yang lain. Tuh lihat sambil cuci piring gitu ya, kayaknya kasihan banget. Kok lihat lu punya huamin, kok jadi merasa terharu gitu kan, pengen menangis. Ayo, hebat banget sih ya. Ya. Jadi ngerti nggak maksud gua? Ngerti nggak maksud gua sih? Maksud gua tuh kita aja bisa aja memilih bersungut-sungut, wah salahin ini, wah dasar tuh ini gitu ya. Tapi ketika kita tahu kita dalam sumur, ya sudahlah gitu ya. Rendah hati gitu ya. Teriak sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Tuhan kalau bukan Engkau yang tolong aku tuh nggak bisa keluar dari sumur ini. Oke, kalau bukan Tuhan yang tolong aku nggak bisa keluar dari perangkap ini dan sebagainya. Oke, jadi jangan berkeras hati. Oke, terakhir. Oke, kita baca sama-sama, boleh? Mazmur 16 ayat 10, 1, 2, 3. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Oke, saya lihat. Oke, nggak ada lagi. Oke, sekali lagi saya ulangi ya. Mazmur 16 ayat 10, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Terakhir, Pendeta Robert Morris ada membagikan satu poin, Angel juga pengen bagikan pada kalian. Kalian ingat nggak, tadi ada satu koko yang pengen nyelamatin Yusuf, siapa? Ruben. Kalian tahu nggak Ruben tuh koko nomor berapa? 1. Iya, betul. Sus Amin ada 1. Ya, betul. Koko nomor 1. Ya. Dan yang jahat banget sama dia siapa? Kalian tahu nggak? Yang manas-manasin? Yehuda. Oke. Jadi Pendeta Robert Morris dia ada membanding-bandingkan gitu ya. Jadi ini bukan satu pewahyuan yang pasti seperti itu, tapi aku merasa aku dapat juga sih. Maksudnya gini, kalian mesti tahu bahwa Ruben ya sebagai anak pertama, dia itu pasti juga pernah merasakan disayang oleh bapaknya, betul ya. Anak sulung itu gimana pun ya dinanti-nantikan, ya anak sulung dinanti-nantikan. Ya, tetapi kita lihat ya bagaimana dia itu kalau tidak ada dia, Yusuf itu sudah mati. Ya, tapi karena dialah ya yang bilang, oke, jangan seperti itu gitu ya, atau jangan bunuh dia gitu ya, buang di dalam sumur. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan pasti akan tolong Yusuf mungkin, atau dia merasa Yusuf mungkin akan bisa keluar sendiri gitu atau gimana gitu ya, apapun itu ya. Dan saudara tahu bahwa Yesus gitu ya, dia itu kalau di dalam digambarkan di perjanjian baru, dia itu juga anak sulung, amin ya. Dia juga anak sulung bagi kita ya. Dia itu juga adalah anak sulung, saudara, yang rela mati buat adik-adiknya, yaitu kita. Itu satu. Kedua, nama Yehuda di dalam bahasa Hebrew atau Ibrani itu sama persis dengan Yudas Iskariot, Yudas itu. Ya, sama persis ya. Nama Yuda itu sama persis gitu ya. Jadi dia itu tuh seperti melambangkan dan Yusuf ini kan juga jubahnya dirobek ya, dirobek, habis itu dilumurin darah gitu ya. Jadi Robert Morris mengatakan itu seperti juga melambangkan Yesus, di mana jubahnya juga dilepaskan ya, jubahnya juga dibagi-bagi ya di antara prajurit, dan dia juga berlumuran darah, tentu saja bukan darah binatang, tetapi darahnya sendiri yang mengalir buat kita. Amin, teman-teman. Tapi yang membedakan apa? Tuhan Yesus masuk di dalam the pit, ya, masuk di dalam sumur kematian, itu bukan karena dosanya, ya, bukan karena kesombongannya, bukan karena dia acuh tak acuh sama koko-kokonya, bukan gitu ya, tetapi demi kita, supaya kita tidak masuk di dalam perangkap dosa. Amin ya. Jadi kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Ngerti semuanya teman-teman? Oke, sharing saya sampai di sini, mudah-mudahan kalian dapat sesuatu ya. Jadi selain daripada ujian kesombongan, kedua ada namanya ujian sumur atau ujian perangkap, oke? Dan sering kali yang membawa kita masuk dalam perangkap itu juga kita sendiri. Ya, jadi jangan menyalahkan orang lain, tapi selidiki aku Tuhan, selidiki hatiku, pikiranku Tuhan, ujilah hatiku, ujilah pikiranku, oke? Lalu yang ketiga, kita mesti tahu bahwa tujuan daripada Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam sumur itu supaya kita nggak lupa berteriak sama Tuhan. Oke, berteriak sama Tuhan. Dan kalau kita sudah tahu penyebabnya kenapa kita bisa alami ini, berbaliklah sama Tuhan. Jangan percaya sama setan. Amin.
Amin semuanya. Oke. Jadi seperti teman-teman kita yang sakit ya. Sakit ini sudah terjadi, betul ya. Kita mau sungguh-sungguh sampai gimana ya nggak ada gunanya, betul? Ya, tapi yang kita mesti lakukan adalah Tuhan kalau gitu apa Tuhan yang mesti saya lakukan? Ya, cry out to God ya, menangis untuk Tuhan. Amin semuanya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan melalui ujian yang kedua ini. Agar kami tidak Tuhan menjadi orang yang selalu menyalahkan orang lain. Kami tidak menjadi orang yang selalu menyalahkan keadaan. Tuhan, kami tidak menjadi orang Tuhan yang percaya kepada kebohongan iblis. Tapi kami menjadi orang Tuhan yang cry out to God. Tuhan, kau berkata di Mazmur tadi, kau tidak akan tahan melihat orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Karena itu Tuhan, jadikan kami orang-orang kudus-Mu. Bukan karena perbuatan kami. Bukan karena kesalehan kami. Tapi karena kuasa darah-Mu Tuhan yang mengalir membasahi kami. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Ampuni keteledoran kami, ampuni kesombongan kami. Dan kami berdoa Tuhan, aku berdoa saat ini Bapa, memasuki bulan 9 ini Tuhan. Perjelas mimpi-mimpi dan destiny di dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami nggak mau melewati hari demi hari begitu saja. Tuhan, kami mau kembali Tuhan kepada Engkau. Dan kami mau lebih lagi Tuhan tahu destiny, what is your destiny in us Tuhan. Sehingga kami tidak hidup Tuhan untuk diri kami sendiri. Tapi kami Tuhan melupakan yang telah lalu. Dan mengarahkan diri kami kepada tujuan. Yaitu panggilan daripada surgawi. Kepada kami di dalam Kristus Yesus. Tolong kami semua Tuhan. Tolong kami semua Tuhan yang saat ini sedang terperangkap apapun itu perangkap Tuhan. Di dalam bisnis, dalam hubungan, di dalam ya Tuhan kesehatan mungkin Tuhan. Di dalam pelayanan mungkin Tuhan. Apapun itu Tuhan. Agar kami belajar sesuatu malam hari ini. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Serahkan ya Tuhan dan biarkan sungguh anak-Mu walaupun berhenti sampai di sini, tapi Allah Roh Kudus, Engkau terus Tuhan bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Bapa dan siapkan hati kami Bapa untuk juga mempersiapkan kami untuk ujian berikutnya. 2 minggu lagi kami akan belajar sesuatu yang baru. Terima kasih, kami berdoa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you. Thank you. Oke, dan aku lihat oke, 30. Oke, masih ada sedikit waktu. Oke, jadi saya pengumuman minggu depan ya kita akan gathering seperti biasa dan kita akan masuk ke ujian ketiga. Bukan ujian ketiga kayak ujian ya, maksudnya tes ketiga 2 minggu lagi. Oke. Nah, nanti jadwal pelayanan sudah saya ada sedikit perubahan yang nanti saya akan perbaharui lagi. Oke. Kita foto dulu, boleh? Foto dulu. Oke. Lihat kamera. 1 2 3. Oke, tunggu aku bentar. Oke, tunggu aku bentar ya. Aku lihat di kesaksian. Oke. How? Nah, teman-teman kalau boleh ya, kalau waktu masih mengizinkan, aku masih pengen breakout, tapi nggak usah terlalu lama. Aku juga nggak siapkan pertanyaan sharing, tapi aku pengen banget kalian bisa sharingin apa yang paling kalian dapetin gitu dari sharing pada malam hari ini. Oke? Ya 1 kalimat, 2 kalimat, lalu saling mendoakan begitu saja ya. Jadi tidak lebih dari 15 menit. Oke? Boleh? Jadi aku, berarti Mel, aku aja ya Mel ya? Langsung automatically ya? Oke. Aku create sekarang. Sampai bertemu. Bye-bye. Saling mendoakan ya. Semuanya saling doain dan jangan lupa foto. Oke.
Fan, lu bisa? Itu ya, Kalian mertua sama bapak, gue pisah ya. Gue pisah ya. Gue pisah ya. Tunggu bentar ya. apa tadi ya? Ya, aku sama susu Amin aja. Tunggu bentar ya. Tunggu ya. Oke. Sudah gue pisahin. Oke. Oke, Su. Ya. Tunggu, Su. Aku pastiin dulu semuanya udah masuk belum? Oh, si Tina. Susu tunggu aku bentar ya, Su. Tunggu aku bentar ya. Ya, tunggu aku bentar. Oke. Lin, Tina,